Kita jumpa lagi sama Kak Tessa di ibadah online sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta. Yuk, sudah siap buat memuji Tuhan? Kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita memujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya. Masih pagi, kita sambil berolahraga, oke? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lebih keras, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita pujikan sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Lebih keras, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Amin. Yuk, tiba saatnya kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Gak boleh tengok kanan, tengok kiri, kita mau fokus sama Tuhan Yesus, tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang selalu hadir untuk kami, telah memberkati kami setiap hari, setiap pagi yang selalu baru. Kami mengucap syukur sebab kasih-Mu selalu ada untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau memulai ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, walaupun kami ibadahnya di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan ada untuk masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kakak mau sapa sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik semuanya yang di rumah. Sehat-sehat ya semuanya. Gak terasa ya, kita ternyata sudah ada di penghujung tahun. Kira-kira bulan apa sih ini? Ada yang bisa menyebutkan? Jangan lupa ini bulan apa? Coba bulan apa? Betul sekali, bulan Desember. Kita menyambut ada hari yang spesial nih kira-kira di Desember ini. Apa ya kira-kira? Wah, betul. Bulan kelahiran Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, mari kita sambut Sang Raja. Siapa Raja kita? Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus. Yang semangat ya nyanyinya ya.
Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita pujikan sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Amin. Kita mau sambut Sang Raja. Raja di atas segala raja siapa? Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri. Kita mau menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Kita mau menyambut hari-hari Natal ini dengan penuh sukacita. Kita mau pujikan hati yang gembira adalah obat. Suaranya yang keras ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, apa? Tuhan senang. Amin. Nah adik-adik, kita patut mengucap syukur ya. Kita patut berterima kasih sebab kasih Tuhan itu begitu besar. Ada yang bisa ngukur kasih Tuhan seberapa? Segini, 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 lebar sekali. Wah iya. Kita patut mengucap syukur bahwa apa? Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita apa? Kesehatan. Siapa yang masih bisa bernafas? Wah, dengan lega kita dikasih udara yang gratis, kita cuma-cuma. Kita patut untuk mengucap syukur karena kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita masih bangkit berdiri, kita mau pujikan kasih Yesus manis dan indah. Pakai gerakannya ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam jongkok terkelilingi, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah.
dalam, takkan terselami amat lebar, takkan terkelilingi, oh sungguh indah. Oke, nah adik-adik sekarang boleh duduk semuanya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Kalian sudah memuji-muji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang anak-anak lakukan tadi, haturkan kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan mau mempersembahkan hati, jiwa, pikiran, pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa tunduk kepala dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Jika Engkau telah izinkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dan saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Berikan konsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu untuk mempersembahkan hidup walaupun masih kecil. Mempersembahkan hati, pikiran, pendengaran untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita sudah beberapa kali masih ibadah di rumah ya. Tidak menjadi beban bagi kita semua sebagai anak-anak. Tetap ada sukacita. Ada sukacita anak-anak dalam hati anak-anak? Iya ada. Kenapa anak-anak bersukacita? Karena mungkin ya tes semester 1 sudah selesai Bu Heru, mungkin tinggal sehari besok Senin masih 1. Itu juga anak-anak sukacita. Saya bersukacita Bu, karena apa? Seluruh keluarga saya sehat. Walaupun ada yang sakit, tapi tetap sukacita. Ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya anak-anak. Mungkin ada yang sukacita lagi. Kenapa? Ya, saya Bu, karena keluarga saya mendapat berkat dari Tuhan, jasmani maupun rohani, sehingga saya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin ada lagi siapa? Ayo, anak-anak. Ya, mungkin aku bersukacita Bu karena saat ini ulang tahunku. Saya dapat hadiah. Wah, enak, hebat ya anak-anak. Sukacita senantiasa kalian alami, berkat yang baik-baik, yang positif, yang indah, kalian sukacita. Tetapi baru mau tanya, anak-anak, jika seandainya anak-anak mempunyai permintaan sesuatu pada orang tua, contohnya saja sekarang ini kan HP butuh sekali ya anak-anak. Mah, Pah, aku butuh HP. Lah, Mama menjawab, belum bisa Nak, sayang, karena saat ini usaha Papa Mama berkurang. Besok kalau Mama Papa diberkati, ini sudah diberkati, tapi nanti kalau diberi berkat lebih,
Anak, kamu akan saya berikan HP. Apa begitu anak-anak? Sedih? Sedih tidak? Tetap sukacita tidak? Oh, bagus kalau tetap sukacita. Tetapi anak-anak, kalau di saat-saat anak-anak sedih, susah, ya, kesulitan, takut, anak-anak mungkin sukacitanya berkurang. Oh, tidak. Wah, tidak kamu? Ya, sip. Anak-anak, Rasul Paulus itu mengingatkan di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa kitab apa tadi? Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Nah, apa perintahnya anak-anak? Bersukacitalah. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Kristiani, ya, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus supaya kita bersukacita. Padahal anak-anak, loh Bu, kita disuruh sukacita. Aku tadi sedih, masa bersukacita? Susah loh Bu. Iya, susah. Tetapi itu adalah perintah Tuhan, bukan perintah Bu Heru loh ya anak-anak. Rasul Paulus sendiri mengatakan, padahal Rasul Paulus saat itu baru menghadapi masalah yang hebat, yang berat anak-anak. Ya, dicaci maki juga, mau dirajam batu juga, mau dijebloskan penjara. Oh, malah sampai dijebloskan penjara. Ya, sampai darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersukacita. Ya. Apa kata Rasul Paulus? Aku bersukacita walaupun di penjara. Rasul Paulus dalam mengabarkan Injil anak-anak, 2 minggu yang lalu Bu Heru cerita menjadi saksi Tuhan tuh ya. Dalam bersaksi tentang Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengalami penderitaan dan penganiayaan. Anak-anak, lihat TV toh ya, lihat berita toh ya, tanggal 27 ya, di Sulawesi Tengah ada kabar yang menyedihkan, ada kabar yang mendukakan. Umat Tuhan di sana sampai dalam mengikut Tuhan Yesus, dia hidup menderita sampai dibunuh anak-anak. Tetapi kita sebagai orang percaya, manusia bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh nyawa anak-anak. Anak-anakku, Rasul Paulus di situ dalam mengabarkan Injil Tuhan Yesus, dalam bersaksi tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu Allah dan juru selamat manusia. Dia juga mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Tetapi Rasul Paulus tetap bersukacita. Tetap apa anak-anak? Bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Maka anak-anak, tema sekolah minggu pada hari ini adalah anak-anak Kristiani harus selalu bersukacita. Mengapa Bu kita harus bersukacita? Kan kadang kita sedih, nangis, tinggal papa pergi, kita di rumah sendiri, kita takut. Kok harus sukacita? Kenapa Bu Heru? Karena anak-anak, kita orang-orang percaya.
kita anak-anak Kristiani yang percaya Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat sudah dicatat di surga. Anak-anak sudah dicatat di kitab kehidupan. Nanti bisa baca kalian dalam kitab Filipi tadi pasal yang ketiga, anak-anak baca. Loh, kita sudah dicatat. Iya, kalau anak-anak sekolah di mana sudah tercatat kelas 1 absennya nomor berapa, dada. Ya, hafal tuh nomor absen kalian. Ya, Tuhan Yesus tahu apa yang kalian lakukan. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus lahir ke bumi ini, ke dunia ini diperingati sebagai hari Natal. Besok sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal secara online juga. Wah, senang Bu, aku dapat hadiah. Wah, yang ditunggu hadiahnya. Aku sukacita kalau Natal Bu Heru. Iya, kenapa? Karena aku dapat hadiah. Tidak seperti itu anak-anak. Apa yang harus kau hadiahkan kepada Tuhan di saat Natal nanti ya. Nah, kembali. Tuhan Yesus lahir ke dunia diperingati sebagai hari Natal. Dan setelah itu hidup di dunia. Ya, hidup di dunia. Menderita, dicaci maki. Anak-anak tahu toh ya. Dihina, diludahi, diberi mahkota duri, dicambuk. Sampai-sampai anak-anak, mengerikan, mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan anak-anak semua. Dan menebus seluruh umat manusia di seluruh bumi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dikubur 3 hari, bangkit anak-anak. Selama 40 hari di dunia, menguatkan murid-muridnya anak-anak, lalu naik ke surga. Disaksikan loh banyak murid-muridnya. Kalau di dunia saksi 2-3 dalam pengadilan itu cukup anak-anak. Tapi ini yang menyaksikan banyak sekali. Malaikat Tuhan juga menyaksikan. Naik ke surga untuk apa coba anak-anak? Untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, itu loh anak-anak. Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yang percaya sudah ada catatannya di buku kitab kehidupan tadi loh anak-anak. Jadi itulah yang menyebabkan Bu Heru, kakak-kakak, anak-anak semua harus bersukacita. Walaupun pada saat ini anak-anak ya, anak-anak mengalami kesedihan, mengalami kejenuhan karena tidak bisa sekolah. Anak-anak harus di rumah menuruti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun air mengalir, tidak boleh berjabat tangan dan menjauhi kerumunan. Anak-anak harus patuhi itu. Walaupun itu menyedihkan, walaupun itu menyusahkan, tetapi anak-anak harus tetap bersukacita. Anak-anak tidak boleh teledor. Anak-anak tidak boleh meremehkan akan keadaan pada saat ini. Tidak boleh sembrono loh anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh main sepedaan kemana-mana. Khususnya di kota Solo ini sangat rawan sekali anak-anak. Maka dari itu anak-anak tetap jaga kesehatan. Walaupun anak-anak sedih, susah. Ya, orang tua bekerja juga susah, sedih. Tetapi harus tetap bersukacita. Sekali lagi saya katakan Filipi 4 ayat 4.
bersukacitalah senantiasa. Ya, apa perintahnya? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah anak-anak, cerita pada pagi hari ini, biarlah sukacita ya menyertai anak-anak semua, baik di dalam suka maupun duka. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak semua. Oleh sebab itu, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak dan seluruh keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengajar kami semua agar kami senantiasa bersukacita karena Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di surga yang kekal abadi. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang suci yang mendiami orang-orang percaya khususnya anak-anak-Mu semua, mengajar, mendidik, melindungi, menjelaskan kepada anak-anak-Mu yang masih kecil, supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati anak-anak-Mu semua, iman anak-anak-Mu semua, supaya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini senantiasa diberi hati yang gembira penuh sukacita, sehingga dapat menanggulangi, dapat mengatasi segala kesulitan khususnya COVID-19 secara manusia. Kami tidak mampu, tidak sanggup. Tetapi kami punya Allah yang maha kuasa, yang sanggup memberikan pertolongan, memberikan solusi yang terbaik buat kami semua yang bersukacita senantiasa dan terus berharap kepada Tuhan, menjaga hati supaya hidupnya tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu semua dan kami mengucap syukur Engkau sudah menolong anak-anak-Mu semua di dalam melaksanakan pas 1. Kau beri kekuatan kesehatan, Kau berikan hikmat bijaksana kepandaian. Semuanya ini atas campur tangan dan kuasa Tuhan. Dan kami menyerahkan orang tuanya di dalam bekerja berusaha. Tuhan berkati sesuai dengan waktu rencana Tuhan. Kuatkan, teguhkan imannya, beri kekuatan kesehatan sehingga apa yang menjadi kebutuhan baik jasmani dan rohani di seluruh keluarga orang tua anak-anak-Mu semua Tuhan berikan. Ampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.